Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Terima kasih ya buat kawan-kawan yang sudah mengikuti kelas Ramadan ini ya. Mudah-mudahan harapan saya ke depannya nanti bisa menghasilkan ya. Tanya suruh sini. Tanya suruh bawa laptopnya sini. Di unmute aja dulu Mbak, nanti ada sesi tanya jawab baru unmute-nya biar kondusif. Oke ya, untuk pertama saya ulangin supply dan demand ya. Jadi supply dan demand sebenarnya nggak terlalu penting, tapi ya supaya paham ya. Ini adalah base daripada RBD ya. Jadi kelihatan di sini nampak ya, rally, base, kemudian dia drop ya. Jadi ini sebagai puncaknya kita tandai sebagai base supply, RBD. Kemudian ini kita tandain lagi base ya, drop, base, drop. Ini namanya DVD. Ya, jadi dia drop, kemudian dia buat base di sini, ataupun dia sideway di sini, kemudian dia drop kembali, maka kita tandain yang candle bull-nya ya. Jadi yang kita tandain itu di mana candle bull. Kalau dia mau nge-break base ini, wajib candle bull ini dia break. Nah, perhatikan ya, candle bull ini dihijab ataupun dihalangin oleh shadow bear di sini. Nah, kalau ada shadow bear di sini yang lebih panjang daripada candle bull di sini, maka kalau kita mau memastikan candle base DBD ini dia break, shadow daripada candle sell ini wajib dia break, karena candle sell ini shadow-nya lebih panjang daripada candle bull. Tapi kalau candle bull-nya ini lebih panjang shadow-nya, itu sudah kita pastikan wajib shadow-nya dia break. Ingat ya, break itu wajib dengan body. Ya, sekali lagi break wajib dengan body. Jadi kalau ada signal-signal saya break high, break low dengan body, itu maksudnya harus dengan body, memastikan dia sudah di break gitu. Kalau belum dengan body hanya shadow, itu belum di break. Ini di BD, kemudian di sini ada DBR ya atau DBR. Drop, base, rally ya. Jadi turun, kemudian dia sideway, kemudian dia buat kenaikan ya. Nampak dia bentuk U, ini dia bentuk U terbalik ya. Jadi berbeda ya. Ini U terbalik. Jadi kalau dia bentuk U, maka dia base-nya DBR. Nah, kemudian ini base rally, base rally ataupun RBR ya. Nah, cukup pemahamannya sampai di sini. Untuk supply dan demand cukup ini aja yang kita kenal ya. Nah, yang jelas kalau dia base RBR, DBR ataupun dia RBD ataupun DBD tadi ya, wajib yang dia break kalau dia RBD ini tadi yang wajib dia break adalah shadow candle bull. Jadi kalau dia nanti nge-break daripada shadow hanya shadow candle sell ini base belum dia break. Jadi terbreaknya kayak base itu kalau dia ke atas gitu ya, supply yang dia mau break wajib shadow candle bull, karena shadow candle bull sini yang paling panjang. Nah, kalau dia mau nge-break daripada demand, yang harus dia break adalah shadow candle sell yang berada di bawah seperti ini. Nah, ini wajib dia break. Nanti kita lebih detailnya lagi nampak jelas dia break atau tidak break. Nah, nih lihat seperti ini. Ini awalnya di sini ya. Ini kan base daripada DBR. Nah, ini harga turun. Nah, perhatikan. Ini shadow, ini shadow. Yang lebih panjang di sini shadow bull. Maka shadow bull ini yang wajib dia break. Nah, lihat permainan shadow ya. Ini base belum dia break.
kemudian dia buat base lagi nih di sini, DBR lagi. Ya. Dengan yang wajib dia break kalau dia mau nge-break demand ataupun DBR ini, wajib shadow candle sell. Karena ini yang paling panjang. Nah, ini pakai shadow, ini juga candle bull tidak dia break. Jadi kalau ada seperti ini, kemudian di sini terdindingin ya, terlindungin lagi pakai shadow yang lebih panjang dari shadow yang sebelahnya ini, kemudian muncul candle sell, maka dia berubah resiko kita. Dari awal tadi di sini kalau dia break pakai body kita cut loss. Nah, sekarang muncul di sini support ya. Ini bahasanya saya kasih support karena belum terbentuk base. Jadi kalau dia mau nge-break base di sini, wajib support yang shadow ini dia break. Baru positif ini dia break. Base ini tadi ya. Jadi ketika di sini muncul shadow panjang sebagai base DBR, kemudian muncul shadow lagi di sisi kanannya yang lebih panjang. Nah, kalau kita perhatikan body cell ini kan melebihin daripada shadow yang base DBR. Namun di sini terdindingin oleh shadow yang lebih panjang sebagai support resisten. Jadi dari sini tadi resiko kita kalau dia break maka berpindah kita kalau ini yang dia break. Nah, ini permainan daripada shadow. Silakan kalau nggak paham, silakan ditanyakan ya. Karena kita nanti ilmu ini hanya berasaskan daripada base, kemudian support resisten tadi yang saya katakan tadi, shadow ini, kemudian masuk dia ilmu Alking 12, CS 12 atau CS 123 ya. Jadi goal ini bermainnya di support resisten yang terdapat di candle gitu. Bukan di pattern ya. Yang terdapat di candle, support dan resisten, hanya bermain di situ saja di goal ini. Mata uang lain juga bermain di situ, tapi lebih rapi ataupun lebih tertibnya di goal. Yang dia kejar hanya kalau dia mau turun ke bawah jauh, dia harus melewatin daripada shadow candle cell yang di bawah ini. Dia harus nge-break ini. Kalau dia mau naik ke atas, dia akan mencari mana shadow bull yang harus dia break. Itu memastikan dia. Nah, jadi ada kalanya kita tidak bisa bermain dalam satu TF ya. Kita wajib mengecek beberapa TF, bahkan dari time frame besar nanti bisa dia reject-nya kembali adanya itu kekuatan itu yang menghalangin dia naik atau turun di time frame yang lebih kecil. Nah, itu yang harus kita perhatikan, yang harus kita rajin mengecek. Jadi trading itu nggak bisa kita mengandalkan hanya satu time frame sini, H4 saja ataupun H1 saja nggak bisa. Contoh ini, secara support base ya, ini sudah dia break. Tapi harga naik. Ya, perhatikan ini harga naik. Ini kan sudah di break. Logikanya kan harusnya dia ngejar daripada base berikutnya ini. Tapi harga malah membuat high yang lebih tinggi dari high sebelumnya di H4 ya. Nah, ini kita cross check di H1 dulu. Apa yang menyebabkan harga naik? Nah, lihat di H1 ini tadi ya, di H4. Ini saya buka H4 kembali, nah ini ya, low-nya yang sudah mengebreak daripada base RBR ya. Ini shadow yang paling panjang, dia break dengan body ini. Harga malah naik membuat new high. Seharusnya dia membuat double top kemudian turun mencari base berikut yang di bawah. Seharusnya ya. Namun dia membuat new high, artinya ini gagal. Nah, kita bisa cross check di H1. Jadi kita nggak bisa main di satu time frame H4 saja gitu. Nah, lihat di H1 ada base di sini ya. Ini ya.
RBR. Lihat. Tuh. Yang dia kejar adalah ujung daripada candle cell ini. Tidak dia break. Tapi kalau di H1 dia break, ya, di H4 dia break ya seperti tadi. H1 dia break, itu positif dia akan turun lagi. Kalaupun dia naik, dia akan mengejar supply yang di atas dulu. Ini lihat. Pas-pasan daripada di ujung shadow daripada RBR-nya ya, candle cell nih. Sama seperti yang malam kemarin, yang prediksi saya adalah gold akan naik kembali lebih tinggi. Ternyata yang membuat dia jatuh kembali, time frame M5. Saya nggak ngecek M5. Ini ya, pada saat di M15 itu ada signal saya kasih. Ini sudah dia break ya. Ternyata dia turun, nge-break lagi langsung yang low di M15. Ini saya masih floating, padahal saya udah profit di sini $120 tadi malam. Saya tidak close. Ini saat ini lagi floating, nggak tahu besok nasibnya gimana ya. Tapi dari daily saya lihat dia turun lagi. Nah, saya cross check yang menyebabkan dia. Jadi kegagalan itu kita ketahuin ya. Ketika kita prediksi salah gitu. Artinya dia bakalan naik lagi, tapi ternyata dia jebol daripada base yang di M15. Ini saya cross check, terdapat base setup Alking di M5. Ini ya. Nanti saya kasih tahu setup Alking-nya. Sama kayak Euro USD. Saya selalu tandain itu di mana saya kena, saya cari alasannya ini. Ini kosong sudah base ya. Ini kosong, ini sudah membentuk lagi di sini RBR ya. Di sini kan seharusnya dia ngejar yang base yang di atas, tapi malah dia membuat harga yang lebih rendah dari sebelumnya, turun ya. Nah, saya cross check di sini. Ini kalau saya nggak salah di M5 juga. Nah, ini ya. Ini ada setup Alking di sini, di M5 ya. Ini setup Alking di M5 yang membuat dia tidak bisa naik lebih tinggi. Nah, itu bahayanya setup Alking di TF kecil yang tidak nampak di TF besar, itu yang menjadi penghalang dia. Oke ya, kira-kira paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke setup-nya langsung ya. Sebenarnya setup-nya mudah, tapi di situ psikologisnya nanti kita bermain itu terburu-buru ya. Kalau paham saya lanjutkan. Jadi setup Alking itu saya kenalkan dulu yang namanya candle CS12, 123 ya. Karena setup Alking itu terdapat CS12, 123. Nah, CS12 itu yang awalnya adalah candle kecil ya. Ini seperti ini candle kecil, sell, kemudian muncul candle besar ya. Nah, di kelas sebelumnya, di kelas senior itu saya sudah bahas maksud daripada CS12 ataupun 123 ya. Nah, logikanya gini, bahasanya di sini seller sudah mulai hilang kepercayaan ya. Dari mulai seller begitu besar, close, muncul candle kedua dengan body yang sangat jauh lebih kecil dari candle pertama. Artinya di sini ada hilang kepercayaan seller yang di awal dia mengambil sell ataupun menjual Euro USD. Jadi ada kategori di sini taking profit yang pertama ya. Di sini taking profit yang pertama, yang kedua seller keluar ragu-ragu ya. Ataupun yang ketiga, pilihan yang ketiga candle sell di sini ataupun para seller di sini yang kita lihat di body yang kecil ini berarti kan ada seller di situ ya. Nah, seller yang kecil di sini ditandai dengan body di sini, kita anggap ini manusia ya.
Nah, di sini mengadakan provokasi terhadap seller-seller yang sudah keluar di market tadi, meyakinkan mereka kembali untuk melakukan aksi jual kembali. Ya, jadi kita anggap di sini ada beberapa seller, kita anggap 5 seller di sini, 5 orang penjual di sini. 5 orang penjual ini sanggup meyakinkan seller yang keluar tadi. Yang seller keluar tadi dengan berbagai alasan. Yang pertama sudah taking profit mereka. Yang kedua, mereka ragu untuk mengambil sell kembali, ya. Nah, tersisanya seller di sini sanggup meyakinkan seller-seller yang keluar tadi sehingga candle berikutnya nampak jauh lebih besar, ya, kepercayaan seller di sini. Nah, jadi kalau kita bilang siapa sih candle provokatornya di sini? Candle provokatornya di sini ini candle pertama. Inilah kekuatan dia bisa meyakinkan seller-seller di luar sana untuk bisa melakukan aksi jual kembali. Tandanya apa? Tandanya nampak candle kedua di sini diisi dengan seller yang begitu banyak, ya. Ditandai dengan body yang jauh lebih besar dari candle pertama. Ini yang dinamakan candle 1-2. Jadi setiap setup yang saya ajarin sama senior baik pun malam ini adalah itu berdasarkan logika dulu saya terjemahkan. Jadi candle ini saya terjemahkan dulu. Kalau candle ini masuk logika saya, maka saya jadikan setup. Tapi kalau hanya sebuah setup aja, tidak ada definisi daripada setup itu, kenapa setup ini saya ambil, saya tidak akan mengambil itu. Jadi saya harus melogikakan dia. Apa sih fungsinya daripada candle kedua ini? Ya, kenapa candle pertama ini dari candle awal besar, candle kedua dia kecil, ya, candle ketiga dia jauh lebih besar. Ada apa ketika di candle pertama ini? Kenapa seller takut gitu ya untuk menahan posisi jual dia? Nah, kita perhatikan di left dia ini di samping kirinya. Di sini ada buyer yang cukup kuat. Nah, disinilah keraguan candle kedua sell itu untuk menahan posisi sellernya. Mereka ragu, bisa nggak menjebol harga daripada buyer di sini, yang cukup besar di sini. Inilah alasannya. Nah, jadi dia minta dukungan tadi seperti yang saya katakan untuk meyakinkan mereka menjebol harga daripada buyer yang besar ini ya. Kalau dalam ilmu candle namanya ini apa? Morobozu ya, candle Morobozu. Jadi sini kan kekuatan buyer yang cukup besar. Sehingga seller di sini break di sini tidak berani untuk menahan posisi sellernya. Jadi fungsi daripada candle kedua ini adalah ada fungsinya dia wajib mengebreak. Yang dia break adalah yang pertama base support resistance ya. Itu fungsi daripada candle kedua sehingga tercipta candle 1 2. Nanti ada 1 2 3. 1 2 3 itu sama sebenarnya dengan ini. Ini 1 2 3. Lebih kecil, lebih besar, jauh lebih besar. Ini candle 1 2 3 namanya. Jadi nanti bisa diteliti ya, fungsi-fungsi daripada ini ya. Dia menjebol nih, lihat. Ketika dia mau menjebol daripada base di sini, demand, dia butuh sebuah kekuatan. Fungsi daripada inilah meyakinkan seller untuk menjebol ini. Ini lihat, muncul dia untuk menjebol daripada support resisten di sini ya. Ini support resisten cukup banyak di sini ya. Ini fungsinya. Jadi sama seperti halnya peperangan kalau kita mau menguasai daerah musuh, ya. Kekuatan kita ukur tidak sebanding dengan musuh. Tentu kan ada beberapa orang ataupun beberapa utusan daripada di medan peperangan untuk meyakinkan orang-orang yang di belakang untuk ikut berperang kan, menambah kekuatan kembali untuk menjebol daripada benteng-benteng musuh ini. Jadi dia nambah kekuatan gitu. Jadi fungsinya jelas ya. Bukan hanya sekedar setup, tapi kita tahu fungsi daripada CS2 terbentuk adalah ada sesuatu yang mau dia break, ya. Ada sesuatu yang mau dia kalahkan di situ. Nah, itu definisinya supaya kita tidak hanya sekedar tahu setup gitu. Kita bisa memahami secara logika berpikir kita. Oke ya, saya lanjutkan setup-nya. Ini tadi bahasa 1-2, tadi 1-2-3, kemudian fungsinya, kemudian definisi kenapa wajib dia muncul 1-2 ya. Dan kalau kawan-kawan nanti kaji market itu 1-2 itu memang dari dulu ini sudah ada gitu. Cuman kita tidak memandang gitu, hanya sekedar
kecil besar candlenya ya. Tidak kita masukkan ke dalam logika kita kenapa dari kecil muncul besar ya. Kenapa sudah besar seperti ini tiba-tiba jadi kecil gitu ya. Kemudian besar lagi gitu. Nah, karena selama ini kita trading ya ataupun kita belajar hanya menggunakan teori-teori setup tanpa didasarin asas logika kita. Contoh, supply demand itu sudah bentuk baku kan? Supply demand gitu ya. Itu sudah bentuk baku. Artinya kita tidak dibawa berpikir kenapa bisa terbentuk di sini supply demand. Ini supply kenapa bisa terbentuk supply gitu. Yang diajarin adalah marking supply secara teorinya gitu ya. Tapi menerjemahkan membentuk supply ini kenapa bisa supply terbentuk di sini supply terbentuk kenapa gitu. Itu tidak terlepas daripada candle-candle yang ada di sebelahnya. Itu dulu namanya ilmu pagar ya. Jadi yang menyebabkan, tapi saya sekarang udah pakai setup 1-2, Alking saya tidak pakai lagi daripada pagar ya. Setelah saya teliti, saya nggak pakai lagi itu. Jadi yang menyebabkan sebenarnya terbentuknya supply di sini ya, ataupun RBD di sini adalah akibat aksi daripada seller di sini. Jadi kekuatan seller di sini sanggup menekan harga kembali ke bawah. Jadi apa sih menyebabkan ini adalah ini candle ini. Jadi supply dan demand itu terbentuk juga karena candle. Jadi kita tahu, oh candle ini yang kuat gitu. Kenapa? Karena ketika buyer mencoba ke atas naik, sanggup di drop kembali. Yang ngedrop kembali ke bawah siapa? Kan candle ini. Karena sampai di sini dia langsung di drop. Sehingga terbentuklah yang namanya kita tahu sekarang supply. Padahal aksi semua itu adalah dari candle gitu. Sehingga terbentuklah supply demand, support resistance itu semua dari candle. Jadi kita sudah lebih maju satu langkah dari orang-orang trader yang pahamnya supply demand ya. Mereka hanya marking tapi tidak tahu penyebab supply demand itu yang menyebabkan terbentuknya supply demand itu apa gitu ya. Hanya sebuah marking aja. Oke, sekarang saya masuk ke pembahasan Alking ya. Jadi seperti gimana Bang? Baik, boleh saya tanya Cikgu ya? Boleh. Baik, setakat ini kita yang saya faham datangnya daripada candle kecil itu sebagai satu CS12 kan? Jadi untuk memahamkan saya 12 itu bermula dengan yang besar di atasnya dan diikuti kedua yang kecilnya ataupun bermulanya kecil satu dan candle besar di bawahnya sebagai kita anggap 2. Adakah begitu juga? Yang mana satu? Itu saya keliru sedikit. Oke. Kalau 1-2 dia nggak pandang ada candle di atasnya ya. Nanti ada setup yang langsung dari atas 1-2 muncul. Kita balik lagi seperti yang saya bilang, munculnya 1-2, fungsinya apa? Kalau ada fungsinya 1-2 ketika muncul dari atas, turun ke bawah 1-2 tanpa didahuluin candle sell sebelumnya. Jadi candle bull, candle kecil 1, langsung candle 2. Kita perhatikan di gold. Saya ambil contohnya di gold ya. Ini 1-2. Ya. Tapi fungsinya di sini tidak ada 1-2-nya. Tidak ada satu candle bear di atas, kemudian muncul 1-2. 1-2 di sini fungsinya kan tidak ada. Sehingga di sini saya tidak ambil 1-2 yang seperti ini. Jadi tidak semua candle 1-2 itu saya anggap sebagai sebuah setup untuk melakukan aksi jual maupun aksi beli saya. Jadi saya lihat dulu ketika munculnya 1-2, fungsi 1-2 itu apa? Apa yang dia break ketika muncul 1-2? Kalau ada fungsinya dia, maka di situ saya ambil sebagai pola saya gitu, ataupun titik level entry saya. Oke, baik. Saya tambahkan sedikit kepahaman saya juga. Daripada kita sudah lihat candlestick 1-2 ini yang saya faham, 1-2 itu membawa maksud satu candle kecil
dan satu lagi menurutinya candle besar. Nah, itu yang saya paham lah juga ya. Ya, Kemudian bagaimana untuk kita banding bezakan fungsi candlestick CS12 yang pertama cikgu terangkan dan CS12 yang baru cikgu terangkan. ya. Karena Bagaimana cikgu? saya Hah? belum masuk Oh, lagi set oke, maaf cikgu. Cuman Oke, terima saya kasih. tadi memahamkan 1-2 dulu, ini 1-2 ada fungsinya. Nanti baru masuk setup-nya yang mana kita pilih 1-2-nya gitu. Oke, baik. Terima kasih juga ya. Oke, sama-sama Bang. Oke ya, kita masuk ke setup 1-2 ya. Nah, yang pertama sekali kita lihat adalah tren. Jadi setup CS12. Yang pertama harus kita pastikan adanya tren. Ada tren. Minimal 2 CS. Yang kedua, adanya retrace. Yang ketiga, muncul CS12 yang break SNR. Ya. Ataupun yang keempat, CS12 muncul membentuk daripada base. Nah, ini daripada rule-nya yang harus kita pahamin. Oke, kita checking daripada market ya. Ini saya ambil dari sini ya. Nampak di sini candle bull ya. Berarti sudah ada trennya sini naik ya. Tren buy di sini ya. Karena adanya tren minimal 2 CS. 1 bull, 2 bull ya. Kemudian adanya retrace. Berarti adanya candle sell, retrace ya. Ini candle sell retrace. Baru muncul 1-2 break SNR. Ataupun dia membentuk base yang keempatnya. Oke, yang mana dikatakan SNR adalah shadow daripada candle bull. Ini shadow candle bull ini adalah SNR. Ya, ini retrace, kemudian muncul 1-2. Jadi dia break daripada SNR ini, ya wajib dia break ini, shadow bull ini, seperti yang saya katakan tadi. Kalau dia mau naik, wajib dia break daripada candle bull. Kalau bull yang lebih panjang daripada shadow candle yang retrace ini. Kemudian yang keempat dia membentuk base, dia sudah membentuk base di sini. Inilah yang kita ambil sebagai setup 1-2. Nah, penggunaannya kalau kita tidak nampak di sini ya, saya biasanya malas kalau checking market, saya lihat daripada pakai Pibo ya, saya menggunakan Pibo. Jadi saya tarik aja tuh CS12, pakai Pibo high low. Ya taking profit biasanya dia ke 261 ya. Sini 26, ini Pajero ini 261. Oke, ini satu ya. Kemudian kita lihat yang turun. Nanti kita lihat left penyebab turun dia di sini ya. Di H4 itu nampak nanti. Oke, yang turunnya ini kita lihat 1-2 ada candle sell di sini. Berarti ada tren ya, minimal 2 CS, 1, 2 ya. Kemudian adanya retrace, ini ya, candle bull di sini retrace. Muncul 1-2 yang break SNR atau membentuk base ya. 1-2 dia break. SNR-nya mana ini yang paling panjang? Ya tinggal kita lihat aja mana yang paling panjang, dia break dengan body CS kedua. Terus sekaligus dia membentuk daripada base di sini ya. Nah, ini yang kita ambil. Ini boleh kita pakai Pibo ya untuk taking profit. Boleh juga kita pakai taking profitnya menggunakan daripada CS12 yang ada di bawah. Misal kita taking profit di sini, kita entry ya,
kemudian di sini kita taking profit. Karena di sini ada CS12 ya, setup-nya ya. Ini boleh ya. Nah, ini juga sebagai level entry-nya. Ketika market nanti berada kena di CS12 setup yang seperti ini ya, rule SOP seperti ini, biasanya akan mengalami reject ya. Nah, di manakah level entry kita yang bagus ya? Terkadang ya, yang namanya market kita nggak bisa menduga, terkadang dia retrace naik ke level 1. Jadi level entry kita yang terbaik sebenarnya adalah dengan melihat resiko dan reward yang kita dapat, level entry-nya di CS1 ini. Jadi tunggu harga balik. Sebenarnya, tapi kadang-kadang itu tadi yang saya bilang tadi, psikologis kita dihajar di market. Terkadang kita tunggu market turun jauh, nggak nyampe di sini kita ketinggalan, padahal setup-nya sudah benar. Ya, nah begitu kita entry di sini, begitu muncul 1-2, karena kita sering seperti itu kejadian, nunggu dia nggak balik ke level satunya ini, kita langsung masuk. Ya ternyata dia naik ke atas dan nge-break 1-2. Psikologis itulah yang kadang-kadang membuat kita itu hancur ya di market. Jadi bagaimana mengatasi ini itu adalah tinggal kita ukur resiko kita. Kalau kita mau entry di sini, silahkan. Kita sudah tahu resikonya di mana. Ketika ini dia break, kita sudah wajib cut loss. Ya. Tapi kalau kita di sini entry ya, ini kan resikonya kecil, reward-nya jauh lebih besar. Namun kadang-kadang dia tidak balik ke CS12. Kapan-kapan dia baru balik seperti ini kan? Tidak retrace dia ini ke level satunya ini kan, langsung dia naik. Nah, baru dia turun, itu pun retrace-nya sedikit ya, mental dulu dia di sini. Nah, itu kadang-kadang yang membuat kita itu nanti tidak disiplin dengan SOP ya. Kalau SOP sebenarnya wajib tunggu di CS12. Jadi di level satunya ini kita wajib nunggu pending order. Pending order aja di sini. Kalaupun kita mau entry, tinggal kita hitung berapa lot yang kita pakai, berapa risiko yang kita hadapin ya. Kalau gold kita sudah tahu ya, range-nya itu luar biasa, pergerakannya itu luar biasa ya. Jadi kalau saya biasa di gold untuk memperkecil hal itu, saya selalu intai di TF M5 ataupun M15 seperti malam kemarin di M15 itu ya. Itu pun saya tunggu ya. Ini M15. Ini ya. Ini ada tren 1-2 ya. Kemudian bull, retrace di sini. Ya. Kemudian lagi retrace dia. Muncul 1-2 yang nge-break support resisten di sini ya. Shadow ini dia break, bentuk base. Nah, pending order kan saya buat kemarin di sini ya, level satunya di sini. Jadi kalau dibuka lagi nanti itu chattingan saya, di sini saya kasih pending order. Ya. Namun kalau di gold, kebiasaan gold itu selalu ngejar daripada shadow. Dia selalu sampai ke shadow, itu yang membuat jantungan di gold ini. Seolah-olah dia mau nge-break ya, padahal dia hanya ngejar shadow. Nah, makanya saya bilang saya selalu intai di M5. Capek memang nunggu setup di M5, tapi hasilnya lumayan ya, sekali dapat setup nih ya. Ini tren, retrace, ya. Kemudian muncul 1-2 di sini ya. Jadi support resisten dia break dengan 1-2 ya. Ini 1, ini 2 ya. Kemudian di sini ada candle retrace sebagai pembentukan base. Nah, ini ya. Yang dia kejar baru balik dia CS1. Jadi kalau kita mau masuk seperti ini, oh ini ada 1-2, kita pancing sini pending order ya. Mungkin kita pancing. Nah, kita sudah tahu batas risiko kita adalah di sini. Ketika ujung bull ini dia break, cut loss. Kadang M1 lagi. Ya, kalau kita punya banyak waktu untuk main di gold, karena gold range-nya besar, M1 bisa nanti 80 pip, 90 pip ya. Kalau lagi dia trending benar-benar ya. Ini M1 yang pertama ya. Ini M1 yang kedua. Ini ya, perhatikan. Trend, ya udah banyak candle sell ini ya, trend.
kemudian muncul 1-2 ya. Ini ada retrace, muncul 1-2, dia break support resisten membentuk base di sini. Di sini lagi dia buat lagi ya. Trend, retrace, 1-2, nge-break bentuk base ya. Tuh lihat. Shadow kan tidak dia break ini. 116 pip di M1 ya. Jadi untuk meminimal risiko gimana? Kalau main di M1 ya, cari aja candle keduanya ini yang kecil, jangan yang besar seperti ini. Ini kan risikonya besar kalau kita masuk, walaupun di M1 ya. Kalau dia break 37 pip, kita masuk nih langsung di sini. Dia break ini, kan 37 pip. Tapi kalau ini kan kecil, candle keduanya yang nge-break, hanya 20 pip. 199 poin ya, atau 20 pip ya. Nah kan kecil. Jadi cari aja candle kedua yang nge-break, yang membentuk setup, cari candle kedua yang kecil, kita boleh masuk langsung tanpa menunggu daripada di CS1. Hari-hari ada. Kalau di M1, M5 itu setiap hari pasti muncul itu. Kalau TF yang lebih besar ya, belum tahu ya, ini lihat. Trend, retrace, dia break, bentuk ya. 70 pip, hanya di M1. Jadi, kenapa saya suka main di gold, yaitu tadi, M1 saja sudah bisa mewakili di mata uang yang lain, range-nya gitu. Satu hari di mata uang lain 100 pip, 150, M1 udah bisa tercover di situ. Cuman nunggunya lelah memang, harus ya dilihatin terus di M1. M1, M5, M1, M5, saya lihatin aja terus. Muncul saya masuk. Dan itu juga saya perhatikan candle keduanya yang nge-break. Kalau kecil saya masuk, kalau besar seperti ini saya nggak masuk. Ya. Karena kita memikirkan risiko, bukan asal masuk. Makanya kenapa akunnya itu cepat membengkak? Ya, karena itu begitu muncul seperti ini saya hantam lotnya besar-besaran. Karena risikonya kecil. Kalaupun saya mau masuk di sini, tinggal lotnya saya perkecil. Mungkin saya mau masuk di sini, lotnya saya perkecil dibandingkan di sini, lotnya saya gedekin di sini. Kenapa? Risikonya kecil. Jadi tinggal kita manuvernya seperti apa. Ini kan 1-2. Ini tren ya, kan nampak nih tren buy ya, sudah beberapa bull di sini ya. Nah ini retrace, ini 1, ini 2. Ini support, resisten sudah dia break ya, shadow-nya ini bentuk B 1-2. Nah, tinggal kita lagi mau pakai lot berapa, 53 pip. Jadi kita bisa menggunakan Pibo ya, bisa juga kita menggunakan taking profit di mana ada CS setup 1-2 seperti ini ya. Jadi bisa kita pakai di sini sebagai taking profit ya, dari sini kita entry, di sini taking profit. Silahkan. Mau di sini taking profit silahkan gitu ya. Jadi kita sudah tahu taking profit di mana dan sudah tahu di mana kita untuk melakukan yang namanya cut loss ya. Nah, cut loss kita di sini kalau kita entry adalah ketika ini dia break shadow bull, karena shadow bull yang lebih panjang daripada shadow sell. Jadi dia terhijab. Seperti yang saya bilang tadi, shadow yang sebenarnya dia break adalah shadow candle bir ini. Tapi karena terdindingin ya, terhalangin oleh shadow bull yang lebih panjang, jadi wajib shadow candle bullish ini yang wajib dia break kalau kita menggagalkan setup 1-2 yang ini tadi ya. Jadi kalau kita nggak punya waktu, tengah malam juga bisa main di gold gitu. News tidak ada, apapun tidak ada, lebih santai mainnya ya. Tinggal cari aja, buka TF kecil, lihat aja. Ini penutupan market masih bisa dapat ini. Lihat, ini setup 1-2. Ini dari sini ya, sell, kemudian retrace ya, kemudian dia break dengan 1-2. Ini 1, 2, 3 ya, tanggap 1-2 ya. Dia break, nah sini sudah entry, di sini dia buat lagi ya. Ini kan level entry-nya masuk di sini. Penutupan market masih dapat 40 poin. Jadi kalau di gold itu kita nggak punya waktu ya malam-malam penutupan market buka aja. Setelah close candle H4 ya biasanya itu setup muncul, sideway muncul. Nah silahkan aja main di situ. Karena close candle di gold H4-nya kan jam 1 malam. Nah setelah itu saya akan cari setup itu.
Ini 1-2, tapi saya nggak tahu nih nge-break support resisten apa tidak. Nah, ini dia break ya. Support resisten ini 1-2. Di sini kita udah bisa entry. Ini kan kecil ini resiko kita. Kalau dia break ini kan, ini trend buy, retrace, kemudian muncul 1-2. Ini dia break, ini 1, ini 2 ya. Dia break support resisten. Resiko kita di sini kalau dia break. 76 pip ya. Nah, ini tadi kan kita mantul, dia rejectnya di sini M5 kan nggak kelihatan di 1-2. Maka buka di M1 untuk taking profitnya. Jadi kita nggak bisa taking, mengandalkan hanya, kalau di M5 nih kita lihat ya, oh di sini nggak ada 1-2 nih sebagai taking profit. Cek di M1 untuk taking profitnya. Jadi entry-nya di M5, taking profit kalau nggak lihat di M5 nggak ada, lihat di M1 untuk taking profit. Ini tadi yang kita marking di M1 ya. Ini kan 1-2 tuh, level 1-2. Kan mantul terus dia. Di atas 1-2, di bawah 1-2. Ya sideway-nya gini-gini aja, main pingpong, bolak-balik buy sell, buy sell, buy sell. Jarang-jarang dia itu bisa nge-break lagi kalau sudah mau penutupan market, dia break lagi naik. Dia biasanya sideway, tapi sideway-nya di gold itu kan range-nya besar. 40 pip nih tadi kan kita hitung. Bolak-balik atas bawah kan 40 pip dari tadi turun. Nah, ini di gold ya, di euro. Kemarin saya ada kasih signal di grup. Ada 2 orang itu murid. Di grup itu cuma 2 orang, saya kasih signal, saya marking. Ini level entry saya bilang. Ini 1-2 ya. 1-2 dia nge-break, support resisten semua habis. Trennya sell ya, dari sini ya. Nampak trennya sell. Nah, di sini baru dia break habis. Nah, di sini pancing. Lihat berapa jatuhnya dia. 69. Nah, kita udah tahu tuh di mana kita kasih di sini batas cut loss kita ya, ketika dia nge-break shadow yang mana paling panjang di sini. Ya, shadow bir ini ya, shadow sell ini. Ya, dia break dengan body cut loss. Jadi inti di trading itu adalah yang pertama kita wajib tahu di mana kita buang posisi. Bukan wajib tahu di mana kita taking profit. Yang paling kita wajib tahu di mana kita harus buang, ya. Jadi bukan yang kita pikirkan profitnya dulu, tapi buangnya dulu di mana. Sudah tahu kita buangnya di mana, berapa ukuran buangnya, tinggal kita sesuaikan lot kita ya dengan berapa resikonya gitu. Jadi manajemen MM-nya itu seperti itu. $100 juga bisa main di gold gitu. Kemarin udah saya buktikan, ada chatting saya, $100 bisa nggak main? Ya bisa. Karena kita sudah tahu di mana buang, berapa lot yang kita pakai, dan setup apa yang kita gunakan. Ini reject-nya itu di H4. Nih. Nah, ini 1-2, tapi dia bullnya 2 ini dah ya. 1-2. Ini retrace ya. Kemudian 1-2 muncul nge-break daripada support resisten ini ya. Kan lumayan tuh. Dari sini ke M30, 50 pip. Dari M30 turun ke bawah, 64 pip, 100 pip kan dapat. Yang penting kita rajin melihat time frame. Ya. Ini saya pending order aja nih kemarin. Pending order, udah. Saya tinggal. Nah, kenapa analisa saya kemarin di gold itu sampai ujung shadow ya? Sampai ujung shadow sini. Sebenarnya dia belum trend buy di sini. Tapi saya coba pakai Pibo ya, karena sudah ada setup 1-2 sini ya. Nah, ini. Sampai ujung shadow kalau ini terjadi gitu ya. Bahasanya adalah resikonya ya di sini. Kalau dia break, tapi ini kan weekly gitu ya.
Nah, di daily saya lihat, ini daily-nya. Reject nih kemarin ya, di satu batang nih bolak-balik reject. Alasannya ya ini 1-2. Ini trend bull ya, retrace muncul 1-2 yang nge-break ini ya. Nah, habis dia break ini, (261) udah ada hit ya. Nah, kenapa reject di sini? 1-2-nya. Naik di Pajero, reject lagi kembali. Ini 1-2. Ya. Nah, ini saya ambil 1-2-nya dengan syarat candle sell-nya di sini harus besar ya. Wajib besar di sini, walaupun dia tidak minimal 2 candle. Cigu, saya mau tanya. Ya. Berarti PO itu ambil di CS1-nya ya? Iya, PO ambil di CS1. Oke. Nah, lihat daily dia sudah membentuk 1-2. Trend sell, sell 1, sell 2, retrace, kemudian muncul 1-2, nge-break support resistance semua di sini ya. Nah, ini alasan saya kemarin di daily dia di level entry di sini kemarin. Cuman ini tadi, kalau ini kemarin close-nya tidak break ini, ya, ini masih bisa naik sampai ke weekly tadi yang saya katakan. Nah, ternyata close-nya membentuk 1-2 di sini. Kemudian H4 kemarin juga di level entry-nya ini. Ini bolak-balik ini. Satu batang nih level entry di H4. Nih. Trend buy, retrace, kemudian 1-2 muncul nge-break support resisten membentuk base. Inilah dia yang menyebabkan kemarin. Daily H4 ya. Kenanya di level 1 alking ya. Jadi bolak-balik yang menyebabkan di M30 shadow terus ya, di H1 juga ya. Shadow ya itu tadi. Karena ada setup alking di D1 di sini tadi, kemudian di H4 juga ya ini. Itu yang dia apalagi penutupan market ya. Belum mampu. Nah, saya nunggu kemarin di daily, makanya saya masih hold sampai sekarang minus itu ya, saya biarin. Nah, saya nunggu kemarin ini. Kalau ini tidak dia close, berarti tidak terbentuk 1-2 di sini. Ternyata dia close membentuk 1-2. Nah, kemarin pending order kan saya buat ya. Sell limit kan ada, saya kasih signal. Pertama saya sell, saya kasih di sini SL, kemudian di atas saya kasih sell limit ya. Kan ada itu saya kasih itu SS saya. Itu kan level entry 1-2 itu. Trend, retrace, 1-2 nge-break support resisten ya. Kan kemarin saya pancing di sini sell limit. Ngedrop dia habis. Jadi simple aja sih sebenarnya ilmunya, hanya melihat, yang penting kita jeli melihat dia, 1-2-nya, udah pancing di situ aja. Jadi pancing di sini kalau dia break atas resikonya kan kecil, tapi rewardnya kan luar biasa jauh. Di bawah ini kan nggak ada 1-2. Ketika dia ngedrop di sini H1, di sini kan tidak ada 1-2. Ya udah saya tinggal cari di H4. Nah muncul di sini kan di H4. Di sini kan sudah diambil dia. Ini kan sudah diambil dia nih level 1-2-nya. Ini kan level 1-2 ya. Bull, kemudian retrace, 1-2 muncul, break support resisten di sini. Ini udah diambil dia. Berarti dia ngejar yang di bawah. Dari sini tadi ya, ngejar yang di bawah. Jadi prinsipnya di mata uang gimana? Sama prinsipnya seperti ini. Cuman itu tadi saya bilang, kalau tadi kejadian seperti di H1 tadi ya, di Euro USD ataupun di M15 Gold ini ya. Break ini saya bilang dia akan terus ternyata turun ke bawah. Ada setup M5 tadi yang kita cek di sini ya, yang tidak sanggup dia jebol ya. Nah, kalau dari base-nya
Kalau dari base-nya ya kita bahas, ya ini belum dia break. Nah kan ini base-nya ini. Nah ini shadow yang paling panjang di bull ini kan tidak dia break di sini. Inilah yang menyebabkan tidak naik, tapi shadow yang panjang ini ngejar daripada setup alking di M5 tadi. Tapi kalau ini close-nya di sini aja, di atas ini close-nya, walaupun alking tadi di M5 ada dia turun, itu hanya turun retrace. Kenapa? Base sudah dia break di sini. Itu base dia tidak break. M30 sama H1 di sini. Ya, jadi pahamin setup-nya ya. Gampang aja lihat tren, retrace, muncul 1-2 yang nge-break daripada support resistance sekaligus membentuk base. Nanya Cigu, Ya, kalau ada news itu lebih baik kita berhenti trading atau gimana? nah saya nggak pernah ngelihat news. Oh gitu ya. Iya, saya nggak pernah ngelihat kapan rilis news. Oh, Jadi saya ada setup, ya itu tadi saya jarang ngasih stop loss kan, karena saya memang menunggu close candle gitu. Tapi kalau memang kawan-kawan melihat news, maka kasih stop loss ya. Jadi kira-kira aja, ini kan 1-2. Kalau kita mau pancing di sini ya, sell limit di sini, ya maka kira-kira aja kasih di atasnya sell. Mana tahu dia bablas ke atas gitu. oke. Semalam news ya. Saya lihat USD turun semua ya. Jadi semua ini adalah alking ini kesimpulan daripada semua yang saya kaji gitu. Jadi setiap ilmu pasti ada yang namanya revolusinya ya, ataupun kemudahan-kemudahan. Setiap perkembangan zaman pasti ada yang namanya kemudahan-kemudahan ataupun ilmu-ilmu yang lebih mudah gitu. Ya contoh aja zaman dulu untuk akses kita transportasi menggunakan mungkin hewan, berevolusi diciptakan kendaraan, berevolusi lagi diciptakan mobil-mobil canggih. Nah, untuk akses jalannya yang jalan dari hutan ya, kemudian jalan setapak, jalan daripada tanah, di aspal sampai jalan tol ataupun highway. Nah, dari situ kan kita bisa belajar bahwasannya semakin zaman berkembang, maka teknologi semakin maju dan ilmu itu semakin mudah. Jadi untuk mendapatkan ini, ya kurang lebih 14 tahun baru tercipta daripada kemudahan trading itu. Bukan hanya sekedar, ilmunya mudah sekali gitu ya. Prosesnya itu 14 tahun baru ketemu ini. Betul, Cigu, betul. Jadi kalau orang anggap biaya 1 juta kemahalan, mereka nggak melihat proses. Tanya itu murid yang ada ikut Zoom sekarang, itu ada yang bayar 15 juta, ilmu-ilmu dulu. Gitu. Ada yang bayar 20 juta. Nah, itu adalah ilmu yang canggih pada saat itu. Nah, sekarang canggihnya adalah alking gitu. Berdasarkan daripada perkembangan yang saya kaji. Nah, untuk setiap Untuk ilmu Fibonya gimana itu, Cigu? itu tarik 1-2 aja. Sederhana aja kalau tarik Fibo, 1-2. Rubicon ini 423, Pajero ini adalah 261 level Fibo. Nah, kalau ini saya tambah-tambahin sendiri aja. Ini kan ini 0, ini 100, ini 200, ini 300, ini 400 gitu. Jadi 100 nih TP1 100 Harus kena shadow semua ya? Hah? Untuk 1-2 ini. Untuk 1-2 penempatannya di shadow berarti ya. Shadow di candle 1 sama candle kedua tariknya. 0-100 itu ya. 0-100. Ini 0-nya di shadow candle pertama, 100-nya di close candle kedua. Close candle apa di shadow? Close candle. Oke. Di close candle-nya kita ambil. Karena close candle ini yang nge-break daripada support resistance dan membentuk base. Nah, biasanya kalau pakai Fibo
biasanya dia kena ke Pajero. Kalau kita nggak ngecek seperti itu, biasanya ke Pajero, saya kasih taking profit gitu. Jarang saya ngasih ke Rubicon karena terlalu jauh kan. Ngambil yang pasti aja di Pajero 261 udah selesai. Cik Gu, untuk pemilihan brokernya gimana? Biasanya kan kadang bentuk candle-nya beda tiap broker. Saya pakai Hot Forex akun Giro. Forex account zero ya. Oke. Kalau mau pakai nanti ada link saya kasih nanti. Cuman Baik. itu ada komisi. Jadi begitu kita minus, yang pertama minusnya spread, yang kedua minusnya adalah komisi. Kenapa? Karena spreadnya kecil. Komisinya berapa per lot? Nggak tahu, saya nggak ngelihat. Nggak ada dibilang gitu komisinya berapa di situ. Oke. Komisi minus ya. Komisi minus ya. Pas OP itu ya. Kemarin kan saya pakai itu untuk scalping. Biasanya kan saya pakai akun mikro biasa kan, yang standar. Cuman kan spreadnya kan besar di gold. Nah kalau ini gold nih spreadnya kalau saya nggak salah di akun Giro sekitar 2,5 pip apa 3 pip gitu, kecil spreadnya. Iya, soalnya kan kadang tiap broker tuh bentuk candle-nya agak beda ya, nggak sama kadang. Iya. Saya milih Hot Forex karena memang apa namanya sudah terjamin loyalitas daripada pemegang Hot Forex di Indonesia untuk Sutopo gitu. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan kawan-kawan, biar kita bahas tuntas ya. Jadi kita Senin udah tinggal melihat setup-nya aja, mau main di gold silahkan ya. Mau main di M5, M1 silahkan. Ini kemarin Audi USD ini banyak setup kemarin. Kalau pakai Vibo itu PO-nya di mana, Diego? Tetap level 1. Oh. Oke. Tetap di CS1-nya. Ini gold terjun itu di MH1 ya. H1 ada beberapa setup gitu. Nah, ini yang pertama, open market dia ada buat setup tuh. 1 2 muncul nge-break support resisten bentuk base. Ini trend. Kemudian dia muncul lagi di sini. 2 kali kan dia muncul. Di sini kali ketiga dia muncul lagi. Nah, yang kayak gini kan di H1. Muncul ini, kita nggak perlu nunggu ke PO ini ya, entry aja. Kenapa? Resikonya kan kecil. Ini candle bull ini ya, karena candle bull ini yang shadownya besar. Panjang ya. Jadi resiko kita kalau entry di sini, ya kalau ini di break, udah cut loss. Nah, tinggal kita lagi berani nggak hantam lot besar ketika setup alking ini candle keduanya kecil dengan resiko kecil seperti ini ya. Jangan nanti di sini kecil CS kedua kita hantam di sini lot gede, nggak kita perhatikan daripada resiko. Lihat juga resiko candle bull yang ini. Kalau candle bull shadow-nya panjang ke atas, ya jangan diambil. Kenapa? Ya resikonya kalau dia nge-break candle bull yang di atas gitu. Nah, perlu diperhatikan itu. Jangan hanya mengandalkan ini, tapi lihat juga risiko kita. Kecil nggak ini? Shadow yang di atas. Kecil, baru hantam lot besar. Karena trading itu ya wajib harus berani gitu. Menggunakan momen-momen yang benar-benar pas. Disitulah kita ngambil keuntungan besar dengan resiko yang kecil. Jangan gunakan setup kecil seperti ini, resiko kecil, gunakan lotnya juga kecil. Ya sayang. Kapan akunnya mau besar? Kapan akunnya mau cepat besarnya? Nggak cepat-cepat besar akunnya nanti. Satu hari itu bisa 100%, 200%. Jadi kalau ada trading mendapatkan 10%, sebulan 20% susah katanya. Ya karena dia pemahamannya, jadi kan tergantung tingkat pemahaman orang gitu kan. Ini dari H4. Nah, kalau H4 seperti ini ya boleh kita pakai lot kecil karena H4. 61 pip ya tinggal kita hitung. Mau pakai 0,05 di sini silahkan. Berarti kalau kena SL berarti 60 pip sekitar $30 kan gitu. Tapi dengan dia kita pakai Pibo aja lah.
Kita ambil taking profit sampai Pajero. Kan 90 pip. Masih 1/1,5. Risiko 60. Rewardnya kita tadi 90 pip di Pajero ya. Nah, tinggal kita atur lotnya aja. SL1, SL2 itu berapa persen minus, Ciko? Upah. Mbak, ntar saya lihat ya. Oke. SL2 minus 1. SL1 minus 0,5. Nah, ini saya buat ini supaya memudahkan. Terkadang kan kita buat di atas ini ya, sekitar 5 pip, 3 pip. Nah, ini saya buat ada SL di sini karena memang fungsinya menunggu close candle. Ya, contoh misalkan ini, shadow-nya naik ke atas, tapi close candle-nya tidak nge-break. Nah, kita buat di sini SL, kan berarti kena SL kita. Padahal dia tidak nge-break resiko kita, karena buat shadow turun lagi dia ke bawah. Nah, ini dibuat hanya untuk mengantisipasi kalau terjadi news ya, kenceng ke atas, nah kita sudah ada. Yang pertama, yang kedua, kalau dia buat shadow seolah-olah dia mau nge-break, ya kita kan bisa nunggu close candle-nya gitu, tanpa khawatir. Kenapa? Ada SL di atas. Nah, kalau dia break di atas ini, SL kita di sini, ya kita kan udah cut loss. Tanpa kena SL, tapi kita udah cut loss duluan kan. Kita letak SL di sini, tiba-tiba H4 naik, close-nya di sini, kan udah break, ya kita cut loss sendiri gitu, tanpa nunggu SL lagi dia sentuh. Kapan kita pakai SL1 atau SL2, Ciko? Tinggal dilihat jaraknya ini aja. Ketika tarik Fibo, ketika SL1 dekat di sini, maka gunakan SL2. Misal SL1-nya saya anggaplah di sini ya. Nah, di sini. Ini kan dekat nih. Jarak SL1 sini ya, gunakan SL2. Misal ya, setup-nya seperti ini. Bentuk 1-2-nya kecil. Saya anggap segini bentuk 1-2-nya. Nah, ini SL-nya kan dekat dengan ini. Ya kalau dia bermain shadow kan kena. Ternyata nggak close bodinya, turun lagi. Maka gunakan SL2. Tinggal lihat aja nanti caranya. Oh iya, biar tahu sih nanti saya terangkan. Untuk setup Fibo-nya kapan diberikan? Nanti saya share nanti di grup level-levelnya. Oke, Cikgu. Baik, Cikgu. Saya mau tanya juga ya. Untuk setup CS12 ini, kita boleh instant apa tu? Buka market itu open apa tu? Close. Okay, kita nak buka open post itu pada candle kedua itu secara instant. Boleh. Yang keduanya ialah yang macam kita tunggu pada CS1 yang kita buat. Okey, faham. Baik, terima kasih juga. Jadi boleh kita langsung di sini instan. Satu lagi boleh kita PO di sini. Jadi instan di PO di sini sekali. Okey, baik. Terima kasih juga ya. Ya. Jadi semua terpulang sama kita menggunakan resikonya. Berapa yang harus kita resikokan. Jadi kita ukur dulu tuh. Kira-kira berapa pip ini kalau setup-nya gagal gitu. Nah, sudah tahu berapa pip, maka tinggal atur berapa lotnya. Tapi kadang-kadang saya agak teruja dengan cara cikgu buka post tu. Dia macam ada layer yang banyak tu. Macam jaring itu. Itu bagaimana tu? Kalau saya pakai layer itu buy limit, pakai stop. Jadi semua pending order saya pakai itu. Contoh, saya entry sekali di sini. Sini pending order. Ketika harga turun kemari ke bawah, di sini atas saya kasih pending order buy stop. Jadi ketika dia buat ekor di sini, saya kasih di sini buy gitu ya. Kemudian dia turun di sini atas buy saya kasih buy stop. Nah, ketika dia turun menyentuh kemari, yang buy stop di atas saya turunkan lagi ke bawah.
Jadi buy stop, buy stop, buy stop. Jadi ketika dia naik terbang, profitnya sebentar aja udah selesai. Gitu. Kadang pun saya nggak nunggu level Fibo dia nyentuh untuk taking profit. Begitu udah banyak aja dia naik, sebentar aja udah, saya keluar market. Karena saya pakai seperti itu. Turun dia, buy stop saya pasang. Buy stop itu secara manual atau ada auto ke macam mana? Manual. Saya tinggal Oke, gini baik. aja. Tinggal pakai gini aja. Buy limit ataupun buy stop. Di sini kan ada tuh. Nggak pakai jarak-jarak gitu. Ya tinggal lihat-lihat aja. Oke, baik. Terima kasih, Cikgu. Jadi usahakan kalau kita mau instan dan PO yang di bawah, usahakan yang di bawah PO-nya lotnya lebih besar daripada yang di atas ya. Itu yang pertama untuk mengcover. Jadi misal gini, ini kita pakai lot setengah dolar 0,05, di sini 0,1 ataupun 0,08. Ketika harga naik kemari, ya kita sudah bisa close yang di bawah dulu. Fungsinya apa kita close yang di bawah, lot yang besar. Nah, ketika dia tidak jadi naik, tapi dia sudah naik sampai di sini level entry kita yang pertama tadi, kita kan sudah profit di sini. Di buy limit tadi naik dia, kita sudah profit, kita close. Nah, ketika dia turun, kita masih ada profit tadi untuk mengcover ataupun mengurangi kerugian yang lebih besar dari entry yang pertama. Dari hasil entry kita yang kedua tadi gitu. Ini GU baru buat 1-2 di daily ya. Jangan coba-coba kita mau mengambil daripada buy. Karena kita melihat, oh harga sudah jauh turun, harga sudah low, segala macam ya. Jangan coba-coba. Karena daily-nya baru buat 1-2. Ini masih ada sisa sedikit lagi nih. Kalau dari base, ada shadow bear di sini ya. Nah, di sini baru ditunggu nanti setup daripada 1-2 di TF kecil. Jadi biarkan dia, tinggal fokus kita kemana? Fokus kita cari tetap sell. Intai TF kecil. Ada nggak 1-2 TF kecil? Kalau ada kita pancing di situ. Ini 1-2 ya. Retrace 1-2 di sini. Nah, ini di H1-nya ya. Tapi risiko H1 juga besar kalau dia break ke atas, 44 pip. Kita turunkan lagi, cari sampai kita ketemu. Jam 30 udah diambil ya. Ini 1-2 ya. 1-2 udah diambil kemarin. Hmm, 77 pip juga. Nah, ini M15-nya ya, 1-2 juga. Nah, pun kalau kita pun mau ngambil buy, tunggu setup aja. Ambil buy, tunggu setup, kita cari nanti di sini mana taking profit dia untuk 1-2. Ini ada 1-2. Nah, ini ya. M15. Untuk ngambil sell. Kalau mau resiko besar, resikonya kecil, cari yang retrace-nya itu hanya satu batang seperti ini. Jangan sampai dia satu batang, dua batang, baru muncul 1-2. Kenapa? Ya, semakin dia naiknya tinggi, kan semakin besar resiko kita. Nah, kalau satu batang, langsung dia break dengan 1-2, resiko kita kan kecil. Entry di sini kan resikonya di sini. Tapi kalau dia nanti sampai ke atas, berbatang-batang bullnya naik, resikonya kan makin tinggi ke atas. Jadi kalau mau kita mau ngebom-ngeboman, cari level yang seperti ini. Ini ya, satu batang seperti ini. Tren satu batang di break 1-2. Tren satu batang di break 1-2. Nah, cari seperti ini kalau mau ngebom-ngebom. Nah, ini dua batang pun boleh. Nah, dua batangnya kan ini kan dua batangnya kan dua batang seperti satu batang. Kenapa?
batang kedua bull ini kan masih berada di shadow candle pertamanya. Jadi kan risikonya nggak terlalu besar. Jangan seperti ini nanti bull baru 1 2 terus ngebreak. Risikonya kan besar di atas. Walaupun dia 2 batang ini tapi masih berada di 1 batang candle bull pertama dia kan. Nah, ini boleh kita hantam seperti itu. Nah, cari yang bentuk seperti itu ya. Kalau mau main lot yang lumayan besar, cari yang 1 batang retrace, 1 2 terbentuk. 1 batang 1 2 terbentuk. Lebih baik ngebum dengan lot besar apa layer? Ini loh. Lebih bagus layer. Jadi layer di sini. Sell sekali, di sini sell limit, lotnya lebih besar, baru di sini ketika dia naik, sell stop, sell stop, sell stop, sell stop. Kenapa? Karena itu lebih mengurangin. Kalau dia naik ya, lebih mengurangin risiko. Ketika dia naik di sini, kita sell limit kita kena, kita kan buat sell stop di sini. Kalau dia naik ke atas, sell stopnya kan nggak kena. Iya. Berarti kan mengurangin risiko. Tapi juga mengurangin pendapatan kalau kita kecil di sini, layer kita buat nanti dengan metode pertama, langsung dia turun, ya profit kita kecil. Jadi ada plus minusnya semua. Langsung lot besar ya, kalau dia turun langsung. Kalau dia naik, risiko kita besar. Kalau di layer seperti tadi, risiko kita lebih kecil. Tapi intinya gini aja, buat dulu konsisten, buat aja dulu, yang penting profit, ya jangan batasin, wah, harus sekian persen profit per hari, nggak usah. Natural aja, yang penting profit, hari-hari buat ciptakan profit. Berapa hasilnya itu ya sudah, itu memang rezeki kita gitu. Jangan Oke, tergoda betul, kita. setuju. Nanti kalau kita mau main ngebom, ya ketika sudah ada profit kita, katakanlah profit kita $50 satu hari ini. Besok kita trading hari kedua. Nah, kalau kita mau ngebom, resiko kan profitnya saja yang $50. Jadi modalnya aman. Jadi resiko kan $50, tinggal hitung. Berapa jaraknya di sini? 12 pip, kita anggap 15 pip resiko. Nah, 15 pip, kita punya $50. Berapa lot kita masuk? Ya udah, gunakan maksimal seperti itu. Jadi kita pun trading tenang, kalaupun kena cut loss ya sudah, cuman profitnya yang dimakan. Jadi tidak ada yang namanya setup itu yang ketika muncul, wah ini udah pasti ini turun. Nggak ada ya, jangan punya pikiran seperti itu ya. Tetap resiko manajemen itu harus kita atur sebaik mungkin ya. Bagaimana kita bisa profit dengan modal kecil bisa jadi bengkak kita buat. Nah, kalau kita mau kompon silahkan cari broker yang terpercaya. Ketika kompon kita berhasil, broker mau membayar. Kebanyakan broker nggak bayar. Artinya $100 bisa nggak jadi $10.000? Ya bisa. Tinggal dikompon. 1 bulan jadi kan 50%. Bulan kedua 50% tambah modal, $150. Profitnya berarti 50%. Nah, kompon seperti itu terus. Sampai jadi besar modalnya. Tapi cari broker yang bisa bayar. Kebanyakan broker nggak mau bayar. 100 jadi 10.000, broker nggak mau bayar. Jadi nggak ada halangan kita untuk melihat orang, wah, iyalah profitnya besar, modalnya gede gitu ya. Kita juga bisa seperti itu. Ya kembangkan aja yang kecil jadi gajah. Udah jadi gajah ya makin beranak gajah jadi gajah gitu. Nah, cara kedua gimana untuk mendapatkan income yang lebih besar di Forex? Ya buka Forex Copy kawan-kawan. Ketika sudah bisa profit konsisten, kita nggak usah katakanlah besar-besar 50% sebulan. Ya katakan 30% aja, buka Forex Copy, kan nambah penghasilan kawan-kawan di situ. Yang penting bagaimana kita sudah bisa menghasilkan bagi diri sendiri, kita bisa membantu orang, juga menambah income kita. Kan fasilitasnya banyak. Makanya yang terpenting saya bilang itu apa? Ilmunya dulu gitu. Jangan mengharapkan modal trading dulu. Modal trading belakangan. Kita bisa kumpul-kumpul dulu. Yang penting ilmunya dulu. Ilmunya udah benar, modal itu tinggal gampang nantinya. Ya kalaupun modal kita besar, ya kemarin tuh ada sampai berapa puluh ribu MC. Yang ngandalkan modal besar juga nggak akan bisa survive di
trading forex kalau ilmunya belum benar gitu. Jadi bukan karena modal. Yang paling penting di trading forex adalah ilmu. Makanya investasi itu yang penting. Investasi terus di ilmu. Gitu. Modal itu bisa besar sendirinya nanti kalau ilmunya sudah benar. Ini ada RSI nanti yang mau saya ajarkan, cuman ini masih kalah. Ini hanya melihat ini aja, retrace ya, cuman terlalu banyak nanti yang akan dilihat. Artinya follow trend, koreksi dia trend buy, ini ya, kita tinggal melihat koreksinya nanti menggunakan RSI ya, cuman itu dulu aja. Nah ini kita nggak ambil ya, 1-2 memang di sini, tapi satunya ini sudah nge-break ya, perhatikan. Candle 1 sudah nge-break daripada support resisten dan sudah membuat base. Jadi ini tidak saya anggap sebagai pola alking. Walaupun 1-2 di sini. Tapi candle satunya sudah nge-break itu. Jadi nggak ada fungsi candle keduanya gitu. Sementara tadi di awal saya katakan candle kedua itu harus punya fungsi. Nah, ini nggak ada fungsinya. Jadi ini tidak saya ambil walaupun nampak di sini dia turun ya. Tidak saya kategorikan di sini setup alking. Ya, itu yang harus diperhatikan benar-benar. Jangan muncul, wah ini retrace, muncul 1-2, hantam gitu ya. Yang ini kebetulan dia turun. Nah, nanti suatu saat dia naik bablas ke atas, nggak tahu di mana salahnya. Nah ini ya, candle pertama dia sudah nge-break, jangan diambil. Karena apa? Fungsi candle kedua tidak ada di sini. Nah ini sell ya, ini retrace, ini trennya sell ya, nampak ya. Nah ini baru 1-2, M30. Candle kedua nge-break support resisten di sini ya, habis. Nah ini baru masuk kita, bukan setup yang tadi. Nah, ini kan kecil, risikonya kecil sekali, candle kedua kecil, cuma 12 pip, kita anggap 15 pip ataupun 20 pip. Reward yang kita dapat jauh lebih besar kan. Cikgu mau tanya, kalau untuk latihan awal, M1 dengan M5 itu cukup baik ya? Kerana cepat dia punya candle itu muncul. Ya, jadi kenapa main di M1, M5? Kalaupun kita gagal setupnya, kita bisa cepat cover loss pada saat muncul setup berikutnya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Cikgu. Nggak butuh waktu lama. Apalagi di gold kan. Tapi kalau mau jantungan trading kita santai, ya jangan main di gold. Karena gold tadi ya seperti itu, range-nya besar, pergerakannya cepat. Gitu. Kalau jantung kita belum kuat, ya main aja di mata uang. Ini kan gagal nih, saya namanya H4 ya. Muncul 1-2, dia break tuh ya. Nah, ini candle ini yang nge-break ya. Nah, di sini baru muncul 1-2 yang baru untuk cover loss. Setelah naik baru dia break. Cikgu mau tanya ya, bagaimana caranya kita untuk hold profit sampai panjang? Kan kita nggak pernah tahu dia akan turun sampai seberapa jauh gitu. Kasih aja BE, Mbak. Oke.
tetap BE aja. Ya kalau udah turun jauh ya BE-nya tinggal digeser-geser aja. Nah, cara geser-gesernya juga di level-level yang mana mau dia break gitu. Ini contoh ya, M30 yang tadi nih. Dia udah turun kemari, ya. Nah, tinggal kita geser. Nggak usah lah, kemari terlalu dekat. Turun dia kemari. Nah, kita tinggal bisa geser ini taking profit-nya. Yang mau dia break kan di sini. Kita anggaplah di atas ya setup ya. Nah, maka kita geser stop loss-nya di atas ini. Ini. Karena kalau ini dia break, baru dia cut loss. Jadi untuk geser-gesernya lihat candle-candle, shadow-shadow candle bull kalau dia call-nya wholesale ya. Gimana candle bull itu ya di atas candle bull itu stop apa namanya SL plus kita. Nah, ini ada 1-2. Nah, kan nggak di break tuh. 43 pip. Ya kalau mau santai di mata uang, jadi ya santai dia kan turun. Kalau gold ini ya shadow-nya tadi yang membuat gemetaran nantinya. Shadow-nya tuh. Secepat mungkin dia naik. Habis itu sudah melebihin tuh batas, misal nih candle bull-nya. Misal ini ya. Naik shadow-nya tuh. Tapi candle belum close. Itu udah ketakutan kita. Kenapa? Ini di break-nya apa enggak? Tapi candle belum close. Main shadow-nya ini yang nggak tahan di gold gitu. Minusnya udah banyak. Nah, karena ketakutan kadang adalah cut loss daripada terbang jauh, rupanya turunlah secepat mungkin, buat shadow lagi gitu. Nah, itu goal. Selalu bermain di shadow, ngejar shadow aja dia. Makanya kalau mau main di goal itu, main bagusnya ya tinggal tunggu di shadow. Sabar aja nunggu di shadow-nya. Di situ aja nanti level entry. Jadi stop loss kita kecil, reward-nya besar. Jangan coba-coba di level entry-nya kita main. Kalau di sini tadi candle bull ya, mana tadi dia M30. Nah ini ya, ini kita anggap shadow-nya panjang gitu. Ini 1-2. Maka tunggu pending order-nya itu di shadow bull-nya ini. Karena kadang-kadang dia ngejar shadow candle bull yang mau dia break. Jadi bukan yang dia break ini 1-2, tapi yang mau dia break adalah tetap daripada candle yang mencoba retrace ataupun mencoba balik arah ke atas. Artinya di sini kan buyer sudah pernah mencapai harga tertinggi, kemudian gagal. Makanya yang harus dicoba buyer lagi adalah harga tertinggi yang pernah dia capai namun gagal, itu yang harus dia break harga tertingginya. Kalau tidak ada yang mendindingin shadow candle sell di sini ya. Kalau ada candle sell yang lebih panjang, maka candle sell-nya sebagai batas risiko kita. Kalau candle sell-nya itu di break shadow-nya. Jadi harus diperhatikan shadow-nya gitu. Nah, kalau ini seperti ini ya. Yang harus dia break adalah candle sell ini, shadow candle sell, karena ini lebih panjang dari ini. Terdindingin dia. Jadi kalau ini pun dia break. Nah, ini ya kita anggap. Ini dia break dengan body, tapi ini belum dia break, belum sah itu. Karena masih ada terdindingin shadow sama ini. Walaupun ini dia break nantinya, tapi ini belum dia break. Sebenarnya pola ini, saya ngambil 1-2. Sebenarnya, karena 1-2, candle 2-nya kan nampak signifikan ya. Sebenarnya nggak 1-2 pun setup-nya jadi ya. Tapi alangkah lebih bagus dia 1-2. Saya lihat di IG ya.
Nah ini ya. Ini kan udah break tuh. Tapi kan bukan dengan 1, 2 ya. Nah kalau pola seperti ini, saya akan ambil di ujung-ujung shadow. Shadow bull yang lebih tinggi. Jadi saya ambil yang memang benar-benar saya nampak cukup candle shadow-nya bull-nya ini aja yang lebih tinggi daripada sell. Ini kan bukan 1, 2, di break ini ya. Ini support resisten, sudah dia break, ya, trend sell. Tapi yang saya perhatikan di sini adalah yang pertama asasnya sama ya, support resisten di break. Kemudian membentuk base ya, kemudian trend tadi ya. Nah, tapi saya memilih candle bull-nya adalah candle bull yang punya shadow panjang seperti ini. Nah, saya akan ambil pending order di shadow-shadow ini. Sama prinsipnya, cuman ini bukan tidak ada 1, 2. Tapi prinsipnya sama, nge-break support resisten, membentuk base, tapi saya ngambil yang candle retrace-nya itu yang punya shadow panjang. Bull-bull seperti ini ya, saya pending order di situ. Ciku, ini berarti metode yang ini ada ngebreak dulu, kemudian membentuk base dulu, ngebreak lagi ya. Baru kita OP PO ya di shadow. Ya, Jadi kalaupun dia ini tadi ngebreak di sini, ya. ini ngebreak ya. Ini kan tadi kebetulan nggak ngebreak, yang ngebreak ini. Makanya saya pancing di sini. Tapi kalau ini sudah ngebreak, support resisten dia break, ada trend, retrace dengan shadow-shadow panjang bull seperti ini, kemudian muncul candle sell yang ngebreak support resisten bentuk base, nah, saya akan masuk di shadow ini, saya tunggu dia. Pakai sell limit atau seperti yang tadi, naik ke atas baru kita sell stop. Sell limit aja, karena bukan pola 1, 2. Oke, makasih Ciku. Karena jelas, yang saya ambil sini jelas resiko saya itu tahu saya. Ketika dia ngebreak ini baru saya cut loss. Jadi yang resikonya, oh ini. Dia ngebreak ini baru cut loss. Ngebreak body yang ditunjuk shadow ya? Iya, nih. Shadow bull ini dia break, kita kena cut loss. Jadi risikonya kan kecil, rewardnya lumayan. Masih bisa dengan Pajero juga? Bisa, tapi dia jarang apa namanya, nggak banyak benarnya gitu. Nggak banyak benarnya kalau ini. Oh. Kalau yang 1, 2 tadi banyak benarnya dengan level Fibo. Kalau kita malas mencari level 1, 2 di history untuk taking profit, bisa pakai Fibonacci tadi untuk taking profitnya. Itu banyak benarnya pakai itu. Karena memang ada fungsinya. Jadi yang kita ukur tadi menggunakan level Fibo adalah kekuatan daripada CS1 dan CS2. Seberapa jauh dia itu kita menggunakan level Fibo. Karena memang ada fungsi kekuatan daripada CS2-nya. Kalau ini enggak, ini hanya hukum daripada support resisten dia break, di atas sudah buat support resisten. Jadi logikanya ini tren, bawah dia buat support resisten, ya. Atas dia buat support resisten. Jadi kan tadi yang saya bilang tadi, kalau dia mau nge-break ke bawah, yang dia kejar adalah shadow daripada candle sell yang harus dia break. Kalau dia mau nge-break ke atas, yang dia break adalah shadow candle bull. Nah, tinggal yang mana dia break ketika terjadi pola seperti ini. Nah, dia break bawah, dia sudah buat support resisten di atas. Support resisten yang di bawah sudah dia break, terbentuk base. Maka tinggal kita pancing dia di shadow-nya ini. Walaupun dia mau naik, ini yang harus dia break. TP-nya berarti di support resisten berikutnya? Ya, kalau cari TP, cari aja support resisten. Shadow inilah seperti ini. Tinggal ini aja yang kita cari. Sama, kalau ini prinsipnya sama seperti tadi, cuman tidak ada 1, 2. Nah ini kan. Kita mau masuk nih. Ini tidak ada tren ya, trennya di history ya. Tapi dari sini kan tidak ada tren yang kita nampak. Cuma di level entry di sini ya. Ini kan level entry 1, 2. Ya, tren level entry 1, 2.
Ya, tidak dia break. Nah, di sini muncul ya candle sell, kemudian retrace. Nah, retrace-nya perhatikan, ada shadow-nya panjang di sini candle bull. Kemudian dia break itu support resisten yang di bawah. Nah, ini boleh kita masuk di sini. Jadi kalau kita menunggu konfirmasi di level 1-2 juga silahkan ya. Dengan pola ada, kita katakan kemarin ini kan namanya kan CFR ya. CFR yang saya pilih adalah CFR yang punya shadow panjang seperti ini. Sama contoh seperti ini. Ini 2 CFR ya. Ada shadow-nya panjang. Nah, ini saya akan masuk buy limit, buy limit, buy limit ya. Saya sudah tahu resikonya. Nah, ini awal sekali kemarin sebelum pola 1-2 SOP-nya saya temukan yang sebenarnya ya saya pakai CFR di gold ya. Dengan CFR adanya shadow-shadow seperti ini. Jadi walaupun dia belum break, kemarin itu belum break support resisten, tapi muncul pola seperti ini, ada shadow-nya saya akan masuk. Tapi saya masuknya saya nunggu di shadow. Saya pancing di shadow, walaupun belum break. Ya, support resisten belum dia break di bawah, tapi dia sudah membentuk pola seperti ini. Di gold ya, di M15 saya main dulu. Nah, saya akan pancing di shadow ini. Saya selalu main ke shadow. Nah, ada ya. Ini lihat tuh gold. Ini aja nih, H1. Nah, ini. Ini 1-2 kan udah nge-break. Dia turun ke bawah ya. Nah, yang dikejar itu tengok, bola-balik itu. Adalah shadow kan. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Kenapa? Ada shadow-nya ini. Jadi kita nggak buru-buru cut loss. Saya tambahin biasanya itu di shadow-shadow ini buy limit untuk mengcover kalau seandainya saya buy di sini. Untuk mengcover. Yang floating, saya muncul shadow di sini, saya hantam buy di sini. Jadi begitu profit aja udah saya cut loss. Cut profit gitu. Nah, itu sama. Nah, ini. Lihat tuh yang dikejar dia apa nih? Bull, 3 bir dia matikan dengan shadow-shadow panjang di bawah. Namun kan belum break nih support resisten. Ya, yang dia kejar apa ini? Jadi kalau seperti ini bisa masuk bisa, tapi pancing di shadow-shadow bawahnya ini untuk buy limit. Dia hanya ngejar ini aja tuh mematikan ini. Lihat, naik dia, turun lagi, naik lagi. Kenapa? Ini shadow ini tidak mampu dia break. Jelas dia nampak di situ. Sama kan seperti di H4. Ini tidak dia break kan. Nah, ini sell, kemudian candle sell, kan tidak ada 1-2 ini. Ini dia break support resisten, pancing di sini. Di shadow-nya ini aja pancing, dia ngejar shadow aja itu. Ini H4 yang dia nggak bisa turun-turun. Kan tak ada mampu dia break shadow-nya. Naik atas, naik atas. Naik di sini, turun lagi. Kenapa dia tidak naik lagi ke atas? Shadow mana yang nggak mampu dia break? Kan shadow ini. Tuh. Tidak dia break, turun lagi. Sini tidak mampu lagi. Sampai ada yang dia break. Nah, di sini sudah dia break. Ini kan? Ini sudah pertanda dia akan naik. Karena sudah dia break ini. Base ya, ini bermain dengan base. Turun ke bawah, ngetes lagi. Nah, buat lagi dia di sini, bull. Nah, di sini ada shadow lagi. Lihat yang dia kejar juga shadow lagi kan. Dia hanya bermain di situ. Rahasia gold itu yaitu shadow candle sell di bawah sama shadow candle bull yang di atas. Selagi tak mampu dia break, ini turunnya ini. Kita perhatikan. Saya tandain shadownya. Kita lihat kiri.
Tuh lihat. Nggak mampu dia break kan. Satu, ini ada shadow yang di atasnya. Kan shadow ini yang mau dia patahkan. Nggak dia break. Kan tidak ada 1, 2, 3 ini. Sell, kemudian bull, ada shadow-nya panjang di atas, kemudian dia break support resisten. Kan ini sebagai kunci dia. Daily tadi, kenapa bisa kita ambil setup-nya tidak ada satu pola trend di sini? Kan saya ambil nih, oh ini, kalau dari daily tadi kan saya bilang. Karena ini sudah muncul, ini kan pola 1, 2 ya, tapi kan ini tidak ada tren ya. 1, 2 muncul dia break support resisten, ini kan sama cerita seperti yang tadi. Cuma di sini didampingin 1, 2 aja gitu. Namun di sini bull sudah break support resisten, sudah dia break. Ya, tinggal shadow-nya ini aja. Tuh kalau daily-nya tuh kena sedikit kan. Di H4-nya tadi lebih spesifikasi lagi kan. Ya, hanya ngejar ini aja tuh kalau bull. Nah ini daily-nya tuh. Lebih nampak lagi. Ini udah turun. Atas sudah dia break support resisten, bawah sudah dia break tuh shadow sell, atas sudah dia buat support resisten untuk candle bull-nya, untuk buyer-nya kan. Nah, H4 ini dia kan muncul daripada di sini tahanan buyer lagi kan. Jadi kalaupun kita bermain di H1 ya. Nah, H1 sama ya tuh. Nggak sanggup dia ke atas ngambil level entry kita karena di H4 tadi dan H1 ada tahanan daripada si buyer ya, sini. Nah, kalau ini H4 dia break dengan body, itu udah otomatis dia akan ke level entry alking di sini. Ya kan nggak dia break di H1, di H4. Break pun dia di H1, ya. Buat ekor dia nanti naik ke atas, belum tentu di H4 dia break. Jadi dia break dia naik ke atas. Ngambil level H1, turun lagi dia. Di H4 bisa jadi shadow. Kenapa? Di H4 di sini ada tahanan. Tapi kalau H4-nya dia break, di H1 tadi, diambilnya pending order kita, dia makan di sini nih H1. Kemudian sideway di sini. Perhatikan H4-nya. Ketika H4 dia sudah close shadow bull ini tadi, di H1 belum terjun, masih bermain di sini. Ya, karena kan H4 di sini juga batasnya. Jadi pending order kita masuk di sini sell, kemudian dia sideway di sini, menunggu H4, close H4, break tadi kotak ini, tutup sell kita tadi yang di sini. Karena H4 dia sudah break. Jadi itu yang harus diperhatikan shadow-shadownya kalau di gold. Nggak bisa satu time frame kita bermain. Kita pending order sini masuk dia. Nah, sideway dia, sideway turun, naik, turun, naik, turun, naik. Yang akhirnya close 4, nge-break daripada shadow di sini. Close aja tadi yang tadi sell kita di sini. Berapapun profitnya. Karena sudah dia break itu. Paham ya? Itu goal. Permainan goal itu. Nah, kalau kita bermain seperti itu, seperti ini tadi, taking profit mainkan di base ya. Kita pending order tuh di shadow-shadownya. Taking profit di mana? Di base. Kalau base-nya dia break, ya alamat dia retrace turun, dia akan naik lagi. Oh, belum lihat. Belum. Gimana itu?
Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan, biar Mahir. Jadi kalau mau coba, silahkan coba pakai modal kecil dulu ya. Kalau kita ya siap sesi belajar ini, ulangin videonya, kemudian review marketnya ya. Karena kehalusan itu jangan terhenti, wah udah nonton, udah paham, tanpa kita mengkaji market sebelum-sebelumnya, histori ya. Semakin banyak kita mereview market, maka akan semakin banyak kita melihat keanehan-keanehan. Jadi usahakan kita itu rajin melihat market. Ada waktu kosong, buka chart. Ada waktu kosong, buka chart. Memang harus itu. Kepala kita harus penuhi dengan ilmu dulu. Nggak bisa hanya mengandalkan zoom, siap zoom, oh udah paham, besok masuk market. Jadi semakin halusnya kita itu adalah seberapa banyak waktu yang kita habiskan untuk mereview market apa yang sudah kita pelajarin. Memang kelihatannya mudah, oh gampang, polanya tinggal tunggu gitu. Tapi lebih bagus lagi kawan-kawan itu lebih banyak mereview market ke belakang, sehingga menimbulkan keyakinan. Mau main di time frame berapa, resikonya nanti bagaimana, itu sudah bisa mudah gitu. Jadi kelas ini akan saya lanjutkan lagi, karena banyak yang belum masuk, ya, banyak menunggu gajian, kasihan ya. Kenapa saya informasikan ke kawan-kawannya? Karena kita tahu banyak di luaran sana itu orang udah habis-habisan di trading forex ya. Orang sudah banyak yang putus asa di trading forex. Makanya saya suruh kawan-kawan untuk menyebarkan gitu. Kasihan kan uangnya dimakan broker tanpa dapat hasil, waktu habis, uang habis. Jadi batch berikut-berikutnya akan saya buka untuk menunggu trader-trader lain. Jadi saya harapkan nanti ke depan yang mana pakai akun real ya, sering-sering nanti buat di situ di grup ya, hasil-hasil tradingnya ya, biar sebagai bahan promosi untuk ke trader-trader lain ya. Karena terkadang orang kalau nggak ada bukti orang nggak percaya, dikasih biaya belajar murah orang nggak percaya, dikasih biaya tinggi orang kesulitan gitu, tinggi kali biayanya. Dikasih biaya murah, kita bilang ilmunya power, orang nggak yakin. Jadi serba salah. Dikasih 1 juta, kita bilang ini ilmunya luar biasa, orang malah nggak percaya. Masa biayanya 1 juta gitu. Dikasih biaya tinggi, yang nggak ada duit, susah. Ini USD JPY H1, itu ada setup tuh. No, setup alking. Ini nggak alking ya, karena tidak ada di sini trend sell-nya ya. Ini setup yang tadi tanpa trend. Cuman risiko kita kecil di sini. Ini weekly udah sampai ekor daripada candle bull. Oke, tinggal nih. Oke, saya cari sell aja tuh. Bolak-balik saya cari level sell-nya di tab kecil aja tuh. Weekly-nya udah sampai dia nih. Di support resisten yang harus dia break di weekly. Jadi tinggal kita cari level entry di tab kecil dengan pola alking boleh, pola yang tadi juga silahkan. Nah, ini tidak mampu dia break. Oh, ini udah break ya. Nah, M30 belum dia break ya. Nih. Ini terhijab sama shadow. Jadi ini dia shadow, candle bull, walaupun nampak di sini bull break line ini, tapi terdinding oleh shadow yang pertama di sini. Jadi ini belum dia break. M30 juga 12.
Nampak kan sideway? Karena di weekly tadi ya, support resistance weekly ya, sideway. Nah ini daily kemarin. Ekor tak break, dia naik lagi. Nah ini, yang kemarin ada saya kasih signal ya. Ini bayar cukup besar ya. Ternyata gagal, saya cek di M1 yang tidak dia break. Kalau di M30 kan memang tidak ada dia break ya. Cuman saya mengandalkan seller cukup besar di sini. Sehingga saya layer kemarin di level entry ini. Buy, sini saya layer, saya limit. Namun kan tidak ada yang dia break untuk meneruskan dia turun. Dia naik di level, nah ini ya. Nah, tuh dia naiknya di situ. Jadi kalau kita mau pakai seperti itu, boleh-boleh aja ya. Ini kan dia break tuh. Kita pending order nih, misalkan di sini. Dia break, ya ini dia break. Nah, kalaupun kita mau buy, pastikan di bawah sudah ada tahanan baru yang dia buat ya. Untuk level cut loss kita. Kalaupun kita mau nunggu ketika dia sudah break, kita menunggu di sini silakan lebih bagus. Kalau mau masuk silakan, tapi pastikan sudah ada dia buat di sini tahanan baru. Jadi dia break, dia buat tahanan baru. Dia break, dia buat tahanan baru. Jangan ketika break di sini kita masuk tanpa melihat ada tahanan baru di sini. Itu nggak dia break. Naik. Ini baru dia break. Dia turun ke bawah. Ini kan shadow candle bull ya. Kita cek M30. Untuk memastikan shadow candle cell-nya. Ini kalau besok kita mau sell silakan, resiko sudah tahu ya di sini M30 H1 juga sama ya. Pastikan dua daripada ini dia break. Kalaupun kita mau pakai M30 saja silakan break. Karena M30 kan 30 menit lagi tuh. Sebenarnya pecahan dari H1 itu kan. Nah, di mana taking profit? Ambil taking profit, cari shadow-shadow yang di bawah. Kalau kita tanpa menggunakan setup daripada Alking. Ini H4-nya Alking ini. Yang pertama,
dia tak break ya. Ini 1-2 nih trend, retrace, setup 1-2, tapi tak break shadow ya. Dia turun lagi ke bawah, baru dia break di sini. Ini setup alking terbentuk di sini. Jadi kalau kita mau entry di sini buy, udah masuk level 1 ya. Di sini 1, 2, 3 ya. Ini 1, 2, 3. Jadi terkadang dia ngejar level 1 di sini, 1, 2 juga. Di sini juga 1, 2 kan. Terkadang dia ngejar 1, 2 yang di bawahnya. Ini kalau 1, 2, 3 seperti itu. Kadang 1, 2-nya di sini, atau 2, 3 namanya, tapi kan 1, 2. Kadang 1 yang awalnya sekali dia kejar. Nah, pun kalau kita mau masuk buy di sini, resikonya cukup besar di sini ya. Karena dia ini 1 dan ini berdekatan. Kita cut loss pada saat di sini dia break, di sini dia tidak break. Nah, hal seperti ini kalau dia berdekatan dengan shadow-shadow ini jangan masuk kita. Kenapa? Resikonya cukup besar. Jadi kalau kita melihat USD JPY saat ini, weekly sudah berada di support weekly ya. Tadi kita cek. Nah, untuk dia 4, dia terbentuk 1, 2 daripada 4 ya, dengan risiko yang cukup besar. Kalau H1, 1, 2, tapi bukan 1, 2 yang sebenarnya ya. Ini hanya pola awal dia ya. Ini kan bukan 1, 2. 1, 2-nya di M30. Trend, ini baru 1, 2 di M30. Nah, kalau kita mau ngambil dengan risiko kecil, ambil yang M30 aja. Abaikan setup yang di H4, karena risikonya lebih besar. Jadi ambil setup sell-nya aja kita. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nanti recordnya dikirim Mbak Tri ke grup ya, bisa diulang-ulang. Siap, Ciku. Kalau belum ada, kita sudahin ya. Nanti review aja marketnya. Yang mana punya akun, ya silakan ditradingkan aja. Jadwal berikutnya kapan, Ciku? Jadwal berikutnya mungkin di 2 atau 3 hari lagi lah. Karena ada yang mau transfer 2 atau 3 hari lagi. Jadi sekalian kita review lagi, sekalian kita ulang. Oke, Ciku. Terima kasih. Tapi kalau ada Zoom berikutnya, usahakan ada yang kita bahas dari hasil Zoom sekarang ya. Mungkin dengan akun demo yang akan buat. Jadi ada hasil ya. Jadi usahakan grup itu aktif ya. Dengan hasil baik itu minus maupun profit, usahakan di-share di grup ya. Jadi biar saya tahu progresnya. Selama ini grup itu nggak aktif karena banyak yang tidak siap Zoom udah diam gitu kan. Saya nggak tahu progresnya. Iya, Bang. Baik, Ciku. Oke ya, kalau nggak ada lagi kita sudahin kelas malam ini. Terima kasih semua yang sudah hadir ya. Mudah-mudahan Ya, materi malam ini membawa pencerahan bagi kita semua, membawa perubahan, menghasilkan profit. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya. Sama-sama.